Sudah? Sudah, Miss. Sekarang mari lihat di atas. Di atas ada sebuah gambar. Di situ dikatakan say what you know. Apa yang kalian tahu dari gambar dia? Rumah. Bangunan rumah. Iya, bangunan rumah. Terus gambar yang di sebelahnya apa? Orang di dalam rumah, isi rumah, ada meja, tempat tidur, Iya. Ada jendela, ada gambar rumah. Iya, ada ruang-ruang dalam. Iya, ada ruang-ruang, ada benda-benda yang ada di dalam rumah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai home sweet home. Home sweet home. Oke. Sebelum itu, karena kita akan belajar home sweet home, ada learning objective, tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada siswa-siswa kami. Apa yang ingin didapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, langsung saja. Siapa yang bisa baca? Esther bisa baca sama kita yang poin pertama. Student are able to imagine the name of who is the home house. Right. Correctly. Ya. Jadi yang pertama itu di sini Miss harapkan kalian bisa menyebutkan nama-nama ruangan di dalam rumah dengan tepat dan juga benar. Yang kedua, tolong Lilita baca. Dua. Ya, benar. Jadi tidak hanya ruangan, tetapi juga benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian poin yang ketiga dan hati. Students are able to state the function of each group in simple sentences. Oke, jadi diharapkan juga yang terakhir setelah kita mengetahui benda-benda ataupun ruangan-ruangan di dalam kelas, student diharapkan untuk bisa membuat kalimat singkat dalam bahasa Inggris in simple sentence. Oke, di sini Miss mau bertanya sebelum kita masuk pada materi yang paling mendalam mengenai home sweet home. Di sini mau misalnya berapa banyak sih ruangan-ruangan yang ada di rumah? Berapa banyak? Banyak. Ada berapa? Tidak menyebutkan, tapi ada berapa ruangan di dalam rumah kalian? Minimal 3. Yang lain? 10. Yang benar 7. Ada yang apa lagi? Ada selain 7, 5 dan 3. 13. 4. Apa lagi? Ada lagi? 1. Oke. Iya, oke. Banyak sekali ya ruangan-ruangan yang berbeda. Nah, di sini mau Miss tanya lagi. Apa saja ruangan-ruangan yang 10 yang ada? Iya. Sudah. Kolam, oke. Benar sekali. Oke, itu semua benar sekali. Itu adalah bagian-bagian dari ruangan di dalam rumah. So, selain dari ruangan-ruangan di dalam rumah, bisa kalian sebutkan juga apa saja benda-benda yang terdapat di dalam ruangan itu? Oke, di sini sudah discuss ada beberapa gambar, kemudian di situ juga ada nama-nama dari ruangan tersebut. Pada Tika, bukan ruangan yang pertama, bedroom. Ya, apa bedroom? Kamar tidur. Oke. Kemudian teacher, gambar yang kedua, living room. Ya, living room itu adalah ruang. Nah, dicatat ya. Nanti bisa dicatat. Oke, mau sampai apa yang kalian lakukan pun kalian catat. Oke? Oke, Miss. Kemudian yang ketiga, tadi baca Agustina. Nah, teacher apa?
ruang makan seterusnya. Nah, gambar yang terakhir ini main. Iya, garage. Itu apa? Iya, garage ataupun garas. Bisa dijadikan kalau orang-orang luar, garas itu bisa sekaligus gudang tempat mobil diperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang terakhir, orang ada Garden miss. ya, garden itu apa? Taman. Iya, taman. Halaman belakang rumah pun bisa jadi. Udah semua tahu kan apa saja tadi yang pertama? Bedroom. Yang kedua? Bedroom. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang terakhir? Oke, sekarang kita masuk things of the room. Nah, di situ sudah Miss paparkan ada yang pertama living room. Di situ things dia. Thingsnya ada lamp, vas bunga atau vas, television, speaker, sofa, and ashtray. So, ada kata-kata yang kalian baru lihat dari atas itu. Ada, Ashtray. Iya. ashtray. Ashtray itu adalah asbak. Ada asbak di ruang tamu kalian? Iya. Ada. Oke, berarti ada. Ada yang ada juga yang tidak ada. Nah, itu sejenis barang yang ada di dalam ruangan tamu. Oke, kemudian bedroom. Bedroom ada bed, blanket, wardrobe, mirror, keyhole, alarm clock, and glass feature. Ini semua sudah pada tahu? Atau di antara kalian ada yang masih belum tahu apa benda-benda di atas? Esther, tahu? Tidak. Oke. Kalau bed itu tempat tidur, kemudian blanket selimut. Blanket selimut, wardrobe itu adalah lemari pakaian. Kemudian mirror kaca, pillow itu bantal, alarm clock itu jam alarm. Kemudian yang terakhir picture. Ada gambar di rumah kalian kan di dalam kamar? Hanya bisa jadi juga tuh foto yang tingkai, foto yang kemudian kitchen. Kitchen ada thingsnya, ada stove, plate, knife, pan, cup, refrigerator, and spoon. Oke, ada yang tidak dimengerti di atas itu? Tidak. Tahu semua apa jenis-jenis itu? Tahu. Refrigerator itu dia adalah tas. Orang luar juga bisa menyebutnya fridge atau pembeku, alat pembeku kayak ini. Dicatat ya. Oke, kemudian bathroom. Bathroom itu thingsnya ada soap, toothbrushes, toilet paper, mirror, toilet, and bathtub. Tahu semua yang ada di atas itu? Tahu? Tahu? Oke, kalau tahu apa itu toilet paper? Oke, next dining room. Dining room thingsnya ada chair, dining table, and lamp. Itu mungkin ada yang mewakili yang di atas ya, belum semua, tapi itu sudah masuk ke dalam things of dining room. Oke, next garage. Itu ada ladder, car, dan juga screw. Ladder itu tangga yang bisa dilipat. Tangga. Kemudian bukannya itu stairs. Enggak, dia tangganya yang kalau yang begini, tapi yang iya. Kemudian
functionnya a place to sleep and rest. So, example-nya I sleep in the bed. Jadi saya tidur di kamar tidur. Kemudian yang kedua, living room. Tolong bacakan kepada kita Pujawati. A place together with family or friends. Example, we watch TV in the living room. Example-nya? We watch TV in the Oh living iya. room. Terima kasih Puja. Kemudian tolong bacakan kepada kita televis. Bagian nomor 3 dan itu dicek. Speak loud. Example, my mother goes in the kitchen. Oke. Berarti kalau dia ya, Verna, Rizka, tolong perhatiin di depannya. Sorry, Miss. Apa? Kemudian yang berikutnya tolong bacakan sama kita Rizka. Bathroom. Ya, bathroom apa fungsinya? A place to take a bath or brush your teeth. Oke. Example, I brush my teeth in the bathroom. Thank you. Next, tolong bacakan kepada kita Puspa. Bisa? Living room. Hmm? A place to sleep with your family. Udah. Ini sudah paling umum ya. Example-nya ini. Oke. Example-nya itu saya dan keluarga saya itu makan di rumah makan. Ya. Kemudian garage itu siapa? Mei. Arrange a place to park vehicles. Example, my father parks his car in the garage. Okay, thank you, Mei. And the last a place to relax and enjoy night. Bisa kasih contohnya? Contoh kalau ya, contoh pribadi kamu aja. Kalau di garden itu biasanya iya. Main bermain, apalagi terus enjoy, main gitar. Oke, thank you. Benar semua ya, yang kalian bilang itu benar semua. Kita lanjut. Mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai function and then things in the room and the last how room in the house. Sekarang di sini Miss tidak ada LKPD yang dikerjakan, tapi Miss akan bagikan ini. Miss akan bagikan ini. Masing-masing kelompok nanti bisa mengambil. Di sini kita bagi empat kelompok ya. Ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok, lalu ini satu kelompok. Ya, satu sampai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing kelompok tolong datang ke depan. Kelompok Mei. Sini dong diperhatikan. Kenapa Tina? Oke, tolong perhatian di sini, bisa saya berikan instruksinya. Ini sangat simpel ya, simpel sekaligus kita akan belajar dan menambah pengetahuan kita mengenai ruangan dan juga apa saja benda-benda fungsi di dalam ruangan tersebut. Oke, jangan dulu dibuka. Belum Miss bilang dibuka. Ya, jangan dulu dibuka. Nah, di situ ada gambar beserta dengan tulisan-tulisan yang sudah Miss kasih ke kalian. Kemudian masing-masing kelompok tolong
Oke, dalam bahasa Inggris kalau bisa. Alright, Miss. Dalam bahasa Inggris ya, lebih baik dalam bahasa Inggris. Nah, sudah, perhatikan dulu semua, perhatikan dulu di depan. Esther, perhatikan dulu di depan. Oke ya. Kemudian setelah kelompok mendiskusikan apa saja ruangan selain yang ada di atas yang sudah dipaparkan. Kemudian gunanya kertas yang ada tulisan itu nanti ketika kelompok mendeskripsikan atau menceritakan apa ruangan yang dia dapatkan, nanti yang lain dalam kondisi tertutup ya itu kertas mencari nama ruangan tersebut tanpa ngomong, tinggal ngangkat kemudian nanti si yang mendeskripsikan di depan akan bilang kamu dulu. Oke. Tahu? Oke. Kondisi tulisannya ditutup ya, jangan dibuka. Tutup kemudian diacak. Karena itu sudah Miss acak, jadi jangan di apa?